Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayati Nurindah, NPM 219110242. BK di sini saya akan membawakan materi ke-13 dasar kehumasan, yaitu keberadaan endorsement sebagai salah satu public relation tools. Dengan dosen pembimbing saya yang terhormat, Ibu Eka Fitri Kurniawati, MIKOM. Langsung saja memasuki judul tugas saya, yaitu kasus endorse Rachel Fenya hingga dituding curi dana bansos. Sebelum masuk ke kronologi kasus, saya akan sedikit menyajikan fakta tentang seorang Rachel Fenya. Siapakah Rachel Fenya ini? Yang pertama, Rachel Fenya adalah seorang pengusaha, selebgram, dan YouTuber, dan sekaligus influencer. Karirnya bermula di saat ia memunculkan produk jamu pelangsing yang merupakan resep turun-temurun andalan keluarganya sejak dulu. Yang kedua, memiliki banyak usaha makanan kekinian. Seperti halnya para artis ibu kota yang memiliki usaha makanan atau kue kekinian, Rachel Fenya pun tidak mau ketinggalan dengan cara mereka. Ia mencoba peruntungan baru dengan membuka banyak cabang usaha bertemakan makanan tradisional khas Indonesia, yaitu sate. Namun ia membuat inovasi baru dengan menggunakan bumbu-bumbu lezat dan kekinian agar digandrungi oleh anak muda. Terbukti usaha ini pun berkembang pesat sehingga memiliki 10 cabang di berbagai kota besar. Yang ketiga, memiliki jutaan followers di sosial media. Sebagai selebgram, idola anak muda zaman sekarang, Rachel Fenya mempunyai daya pengaruh tinggi terhadap mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut meliputi selera berpakaian, makanan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari, hobi, serta lain semacamnya. Kepopulerannya tersebut ia dijadikan sebagai influencer yang mana harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap perilaku orang-orang, khususnya anak muda. Yang keempat, membuka endorse pertama kali di Instagram. Dalam rangka membantu yang mempunyai bisnis atau usaha, Rachel Fenya juga membuka endorsement atau promosi di Instagram. Ini tentunya berbayar karena nanti benefit terhadap customer akan sangat besar sehingga produk mereka bisa laku keras. Dan yang terakhir, selebgram dengan tarif endorse yang fantastis. Endorse Rachel Fenya ini berkisar dari 10 juta sampai 150 juta berupa konten IG, foto feed, hingga konten YouTube. Sungguh harga yang fantastis. Selanjutnya, alasan Rachel Fenya pasang tarif endorse tinggi. Yang pertama, tidak ingin membuka peluang penipuan. Ia ingin meminimalisir penipu, pedagang curang yang ingin mempromosikan produk jebakan kepada masyarakat. Kita semua tahu bahwa belakangan ini banyak online shop penipu yang mempromosikan produk influencer, kemudian melakukan aksi penipuannya saat sudah banyak pelanggan. Yang kedua, ia ingin menyaring produk yang lebih berkualitas. Rachel juga benar-benar ingin melakukan promosi hanya barang-barang yang berkualitas tinggi. Ia tidak ingin mempromosikan produk dengan kualitas jelek dan abal-abal. Dan baginya, dengan memasang tarif endorsement tinggi, itu berarti hanya pembisnis dengan produk terbaik dan berkualitas. Yang ketiga, menawarkan kejujuran pada followersnya. Saat mempromosikan produk, Rachel tidak hanya memberikan kesempatan pada produsen barang untuk mendapatkan exposure. Pasalnya, Rachel akan menampilkan promosi barang dengan dasar kejujuran mulai dari review hingga pemilihan kata-kata untuk mendeskripsikan produk yang diterimanya. Itulah sebabnya harga Rachel untuk endorsement benar-benar menunjukkan bagaimana integritas Rachel dalam melakukan pekerjaannya. Tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan para pelanggan yang akan membeli produk promosinya. Baiklah, kita akan masuk ke kronologi endorse. Awalnya, pihak penjual menginginkan pacar Salim Nauderer itu merekam materi endorse tersebut saat berada di Amerika Serikat. Rachel diminta membagikan satu foto di feed Instagram dan satu foto di IG Story, tepat di Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober 2021 lalu. Tapi, Rachel Fenya dan timnya lupa untuk memposting materi endorsement tersebut.
di waktu yang sudah disepakati. Hal ini kemudian membuat Rachel dicap sebagai selebgram tidak bertanggung jawab oleh seorang netizen, kemudian membagikan permasalahan ini ke media sosial melalui Instastory. Unggahan itu ternyata ditanggapi beberapa netizen lain yang ikut mengungkapkan keluhan yang sama. Tapi Rachel V-nya baru mengetahui soal keluhan itu setelah mengembalikan uang endorse yang sudah disetorkan. Dan selebgram 26 tahun ini mengaku tidak mempermasalahkan jika manajemennya dikritik. Dan Rachel V-nya menjadi perbincangan publik setelah beredarnya tudingan dirinya mengambil dana bantuan sosial yang belakangan kerap dilakukannya. Rupanya permasalahan ini bermula dari perjanjian endorsement baju batik yang lupa diposting oleh Rachel V-nya dan timnya. Terkait hal ini, Rachel V-nya menegaskan kalau ia tidak mengambil sedikit pun dana bantuan tersebut. Bahkan ia pun sampai gemetaran saat memberikan penjelasan soal tudingan tersebut. Akhirnya, Rachel V-nya memberikan penjelasan soal kronologi dirinya dituduh mengambil dana bantuan sosial yang disalurkan di situs Kitabisa untuk kepentingan pribadinya. Rachel V-nya sedang mengalami mental breakdown sampai gemetaran saat memberikan penjelasan. Di awal unggahan Instastory-nya, Rachel V-nya mengatakan masalah ini bermula dari ia mendapat endorsement baju batik dari temannya. Lebih lanjut, Rachel V-nya mengatakan kalau ia tidak akan membuat materi endorsement jika hanya menginginkan uang tersebut. Dia pun meminta maaf pada pihak yang dimaksud atas keterlambatan ini. Dan sekali lagi, ia juga menegaskan kalau ia tidak mengambil yang bukan haknya. Rachel V-nya bahkan bersedia menerima somasi jika dia memang ketahuan merugikan orang lain. Dalam kasus endorse ini, ada beberapa hal yang saya tangkap dalam sistem endorse. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan jumlah followers ataupun subscribers. Poin ini merupakan hal pertama yang biasanya menjadi pertimbangan pemilik brand saat ingin mempromosikan produknya dengan sistem endorse. Semakin banyak followers atau subscribers seseorang, maka semakin tinggi tingkat jangkauan pasarnya. Yang kedua, tingkat interaksi dengan audiens. Nah, ketika teman ingin melakukan promosi dengan sistem endorse ini, misalnya kepada seorang selebgram dengan followers lebih dari 100.000, bukan berarti produk sobat akan terjual sebanyak itu. Oleh karena itu, sobat perlu mempertimbangkan interaksi antara orang yang endorse dengan audiens di media sosialnya. Yang ketiga, kita harus memilih figur yang representatif. Selanjutnya, kita harus melihat apakah orang yang ingin kita endorse ini mewakili produk yang kita promosikan. Jangan sampai kita salah sasaran. Misalnya, kita ingin mempromosikan hijab, maka carilah selebgram yang merupakan seorang hijabers. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan biaya paid promote-nya. Biaya paid promote atau biaya endorse merupakan kesepakatan antara pemilik brand dan orang yang di-endorse. Jumlah followers ataupun subscriber itu tidak selalu menentukan biaya paid promote. Ada influencer yang memiliki jumlah followers atau subscriber rendah namun mematok biaya lebih tinggi dibanding influencer lain. Hal ini kemungkinan karena ia memiliki tingkat keterlibatan yang besar, jadi pertimbangkan secara matang dulu. Baiklah, sekian dari materi saya. Bila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.